الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu jamaah subuh, jamaah ngopi ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngopi ngaji kali ini Pak Kiai, tapi beliau sedang ada tugas khutbah Jumat di Dawai, yaitu kami kesempatan ngopi ngaji. Yang pertama, kita mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih diberi kesempatan, diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh Jumat kali ini. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala ini wa taala banyak. Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh kita untuk berterima kasih terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dengan harapan kita solawat yang kita lantunkan Allah balas dengan 10 kali solawat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengenal kita sebagai umatnya, dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji rahmatullah, pada kesempatan kopi ngaji kali ini tema kita adalah kita kembali berinteraksi ayat Al-Quran surah Ahzab. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Di dalam ayat ini Allah berfirman, Allah menyeru, Allah memanggil, wahai orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Taqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian berkata yang baik. Kenapa? Karena perkataan yang baik ini akan menghasilkan atau memunculkan aura positif selanjutnya. Jadi kalau orang yang selalu berkata baik ini, Allah berjanji juga kalau kata-kata yang keluar selalu baik, kita memilih kata-kata yang baik, maka Allah berjanji yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Kalau kita selalu berkata yang baik, selalu bicara yang baik, maka Allah berjanji yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, faqad faz, sungguh orang tersebut telah mendapatkan kemenangan.
Fauzan azima, bahkan kemenangan yang agung. Hadirin, sehingga ini ada hubungannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana Nabi pernah sabdakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Baikkan siapa yang beriman kepada Allah, karena yu'minu billah wal yawmil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, falyakun khairan, hendaklah dia berkata baik. Bagi bila kita punya kata-kata yang baik, yang disampaikan. Kalau kita mau berkata baik tapi tidak punya kosakata yang baik-baik, perasaan kita ini kalau kita mau bicara kayaknya ini jelek sama bicara. Maka Nabi sebut, kalau tidak bisa bicara yang baik, maka cukup diam saja. Jadi ternyata kata-kata ini mempengaruhi jiwa seseorang, bahkan mempengaruhi si pembicara ini. Makanya kita diperintah untuk duduk bersama orang-orang yang berbicara baik, sentiasa diperintahkan untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang baik. Karena kita ini manusia, Allah menciptakan kita dengan beberapa unsur. Ada unsur tanah yang pernah kita dengar, ada unsur api, ada unsur air, ada unsur udara. Dan salah satu unsur air ini punya sifat gampang terbentuk. Ditaruh di gelas, ditaruh di mangkok, bentuknya jadi mangkok. Ditaruh di piring, bentuknya jadi piring. Bahkan ada penelitian air itu ada dia punya perubahan kristal dalam air ini. Kalau dia diucapkan atau dihina-hina ini air, maka kristalnya akan berantakan, rusak dia. Ada penelitian di Jepang baru-baru kita dengar bahwasanya kalau air ini dihina-hina, diucapkan dengan kata-kata yang buruk, maka berubah. Tadinya kristalnya ini bagus, maka dia berantakan. Bahkan kalau diminum mempengaruhi jiwa seseorang. Maka coba kemudian dipuji-puji ini air, diucapkan kata-kata yang positif. Nah, ternyata bisa berubah kristalnya menjadi kristal yang sangat bagus, dan kalau diminum memberikan efek positif pada orang yang minumnya. Nah, inilah sehingga muncul teori ruqyah dalam Islam. Ada ruqyah. Ruqyah ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada seseorang, dengan bacaan-bacaan tersebut mempengaruhi jiwa seseorang. Karena jiwa kita ini gampang pengaruh. Kita bisa rasakan sendiri bagaimana kalau kita suka dulu dengan orang yang suka gosip-gosip. Itu secara tidak langsung kita juga ikutan gosip, ikut juga. Bahkan tadinya kita tidak emosi, akhirnya ikut emosi-emosi juga. Itulah efek perkataan yang tidak baik. Sehingga Allah memerintahkan kita kalau kita beribadah kepada Allah, maka waktu perkataan-perkataan yang baik. Ini juga terjadi dalam mendidik anak dan keluarga kita. Ketika kita mau anak-anak kita baik, maka jangan sekali-kali Bapak Ibu kita ini berkata dengan perkataan yang buruk kepada mereka. Kalau kita marah kepada anak-anak kita, anak-anak istri, maka carilah perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita tidak bisa bicara baik, diam saja. Lebih baik diam. Nabi pun demikian, ketika kita membaca, kita mendiamkan, angka Nabi itu angkanya ada terus tidak ada saat Nabi mendiamkan lama. Ini pelajaran kita juga kalau Nabi saja tahan apa namanya gampang keluar. Kita pun demikian ketika sedang marah, rumusnya jangan banyak bicara, diam saja. Diam sama. Karena Nabi sudah sampaikan kalau kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, kalau kita tidak bisa bicara baik, maka
cukup diam. Nah ini rumus juga dari Nabi. Bapak Ibu jamaah mau mengaji rahmatullah. Karena setiap perkataan yang kita ucapkan dalam kesempatan kita hidup ini dicatat. Ma yalfidhu qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap perkataan kata Allah. Allah firmankan yang keluar dari lisan kita kecuali dicatat oleh raqibun atid. Malaikat penjaga raqibun atid. Raqibun atid senantiasa mencatat semua perkataan kita. Dan hadirin, semua perkataan yang kita ucapkan telah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukurlah, beruntunglah ketika orang itu ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak perkataan-perkataan yang baik dibanding perkataan-perkataan yang buruk. Sehingga kata-kata yang baik ini sering juga istilah lagi orang-orang kita di Indonesia, kata-kata itu doa. Doa. Ya, betul juga sih. Karena boleh jadi ada satu kesempatan misalnya orang-orang tua mungkin sedang marah sehingga kata-kata yang keluar ini mohon maaf tidak tercerna lagi, tidak dipikir baik-baik sehingga muncullah kata-kata yang jelek kepada anak kita. Dan itu Bapak Ibu sering terjadi di masa-masa yang akan datang. Sering terjadi itu. Nakal sekali ini anak. Betul, nanti tunggulah jadi nakal itu. Maka kalau kita mendengar kisah Imam Abdurrahman As-Sudais itu ketika ibunya sedang menyiapkan hidangan tamunya dengan makanan yang banyak, tiba-tiba dari luar dia ada main. Abdurrahman bin Auf waktu kecil ini dia membawa pasir, ditaburi ke dalam makanan tamu-tamu. Marah sekali mamanya. Kalau kita bilang apa? Bahasa pun binatang bersemua. Tapi ini ibunya Abdurrahman bin Auf tidak mengatakan demikian. Ibunya mengatakan, pergilah nak. Pergi jadi imam Masjidil Haram saja. Jadi kata-kata yang dari kecil itu disampaikan kepada anaknya dalam keadaan marah, walaupun itu tidak diniatkan doa, sebenarnya hanya kata-kata saja. Itu Allah buktikan, Allah jadikan salah satu, bahkan beliau menjadi imam utama Masjidil Haram di Mekah, Abdurrahman As-Sudais. Ini kita bisa pelajari bahwasanya setiap kata-kata yang baik ini mengandung doa sebenarnya juga. Kita sebagai orang tua ketika marah, kita marilah kita gunakan akal sehat kita, pikiran kita yang jernih, ucapkan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, cukup diam. Kita diam dan mendoakan anak kita, diam dan mendoakan keluarga kita. Insya Allah itu akan menjadi penyebab kebaikan bagi kita dan bagi keluarga. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian, inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi kali ini. Sehingga dalam tafsir, jadi dalam Al-Quran itu ada tafsir ayat bi ayat. Jadi Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat selanjutnya. Ada ayat sahabat Abdullah bin Abbas ini menafsirkan ayat qaulan sadida dengan kalimat, ya apa itu qaulan sadida? Jadi perkataan yang baik itu apa? Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan qaulan sadida ditafsirkan dengan ayat dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka ditafsirkan ayat oleh Ibnu Abbas dengan ayat selanjutnya itu wa man ahsanu qawlan, barang siapa yang berkata, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapakah yang perkataannya lebih baik daripada orang yang membuat ucapan atau kata-katanya ini membuat orang semakin dekat dengan Allah, ngajak orang itu semakin dekat dengan Allah. Itu kata yang baik. Maka kata-kata yang baik, definisi yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ditafsirkan dengan ayat dalam surah Fussilat bahwasanya kata-kata yang baik itu adalah kata-kata yang membuat kalau kita bicara orang semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh dari Allah. Kalau kita mengukur kata-kata ini baik atau tidak, kita bisa timbang dengan ayat ini.
Apakah kata-kata ini yang kita ucapkan bisa membuat orang ini dekat dengan Allah ataukah semakin jauh dari Allah? Jadi kata-kata yang baik yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwasanya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Jadi siapakah yang perkataannya lebih baik daripada orang yang mengajak kata-kata yang mengajak kepada Allah wa 'amila shalihan dan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin. Kemudian dia berkata kami ini saya ini orang Islam seperti orang Islam pada umumnya. Dan boleh juga yang sering yang ceramah, sering mohon maaf, sering memberi nasihat mengatakan saya ini lebih mulia daripada orang-orang lain. Kita yang berbicara maka boleh jadi yang mendengar boleh jadi dia lebih baik karena dia lebih memikirkan lebih mencerna apa yang diucapkan oleh orang yang berceramah misalnya. Jadi sehingga Nabi sampaikan demikian. Boleh jadi orang yang diajak bicara lebih tahu daripada orang yang berbicara itu sendiri. Sehingga hadirin Bapak Ibu jemaah kopi ngaji rahmatullah, mari kita perbaiki niat kita, perbaiki kata-kata kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk, adalah kita berkata, adalah kita berucap kecuali perkataan yang baik, sehingga itu menjadi bekal terbaik kita yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita diadil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata-kata yang baik, ucapan-ucapan yang baik kita akan membantu sehingga kalau mau selamat juga ada tips juga bahwasanya kita memanfaatkan setiap momen, setiap waktu dalam kehidupan kita, banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita berzikir dengan zikir-zikir yang telah disunahkan oleh Rasulullah, telah diajarkan oleh Rasulullah bahwa setiap waktu itu ada amalnya dan zikir ini tidak terbatas di mana kita berada. Sehingga Nabi mengajarkan setiap aktivitas itu ada zikir-zikirnya, setiap kegiatan itu ada zikir-zikirnya, ada wiridnya. Maka kita kalau kita pelajari dengan baik, maka semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini mengandung zikir, mengandung zikrullah, perkataan-perkataan yang kembali kita membuat kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang menjadi penyebab ketenangan dalam hidup orang-orang yang beriman. Sehingga Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'in. Ini adalah hanya dengan mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Ini akan menjadikan hati kita menjadi terang, menjadi tenang. Demikianlah hobi ngaji kita pada kesempatan kali ini. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hari ini ya menunya luar biasa. Pak Soto, terima kasih yang telah terlibat dalam kopi ngaji kali ini. Semoga Allah lipat gandakan, Allah berkahi rezekinya, Allah terima kebaikannya dan dikabulkan hajat-hajatnya insyaallah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu didiskusikan, Pak? Kalau tidak ada, kita simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, ini suasana untuk menjelang perayaan Kalang tahun baru. Saya lihat di di media sosial itu ada saudara-saudara kita yang ikut, maksudnya mungkin diundang datang bersama merayakan, tapi dia ikut juga menyanyi, maksudnya menyanyian bahan gitu. Itu bagaimana hukumnya itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau kita mengikuti fatwa ulama Indonesia baru ini mereka sudah mengeluarkan fatwa bahwa hukum mengucapkan, bahkan dia mengucapkan selamat ataupun salam lintas agama sebenarnya sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa itu hukumnya haram, karena ini masuk ke dalam ranah akidah. Kita ketahui bersama sebenarnya kita
terlalu berlebihan. Toleransi kita terlalu berlebihan kadang-kadang. Sebenarnya toleransi kita harus pelajari juga makna toleransi. Toleransi ini apa? Toleransi sebenarnya kita membiarkan di bahasa agama itu. Toleransi itu membiarkan orang beribadah sesuai dengan keyakinannya. Tidak usah diganggu, jangan diganggu. Bukan kita ikut-ikutan, ini bukan toleransi, ini kebablasan namanya. Kalau kita ikut-ikutan juga, nah ini keyakinan kita dipertanyakan, tidak kita dipertanyakan. Kenapa demikian? Karena kita ini punya keyakinan, punya akidah yang mesti kita tunjukkan juga bahwasanya Islam itu ada batasan-batasan. Ada yang bilang itu kan cuma kata-kata, kita cuma ikut-ikut penyanyi kah atau hanya ikut-ikut mengucapkan kah? Dan ketahuilah orang yang menyebabkan seseorang itu bisa masuk Islam itu kata-kata. Cukup dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam dia. Kan kata-kata juga. Jadi mesti kita hati-hati kata-kata ini mempengaruhi makna, mempengaruhi sesuatu dalam kehidupan. Sehingga akad nikah itu juga dengan kata-kata. Seseorang itu bisa halal, bisa sah menjadi suami istri, itu juga dengan kata-kata. Saya nikahkan engkau dengan putri saya misalnya. Maka kemudian si laki-laki saya terima nikahnya, itu dengan kata-kata juga. Jadi kita mesti hati-hati dalam berkata-kata. Apalagi kalau ini masalah akidah, ini mesti kita sampaikan juga. Sebenarnya orang-orang di luar Islam ini mereka juga tidak terlalu berharap kita ini apa namanya ikut-ikutan kayak mereka. Maksudnya mereka dari dulu sebenarnya seperti dalam lintas agama atau itu orang-orang juga dari luar Islam tidak terlalu harapkan begitu. Tapi kesini karena sudah terlalu berbaur, terlalu dekat, sehingga muncullah perasaan tidak enak. Terlalu berbaur, terlalu dekat, perasaan tidak enakan. Kita harus ingat bahwasanya ada Allah yang mesti kita tidak enakan kepada Allah. Bagaimana perasaan Allah SWT? Kita harus meyakini, kita harus memikirkan Allah SWT bahwasanya Allah itu mereka yakini punya anak. Mereka punya anak. Kita juga ikut-ikutan mengucapkan selamat merayakan Allah punya anak. Sehingga hadirin cukup kita pakai dalil lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama, sudah. Jadi Al-Kafir ini turun, asal muasalnya begitu, asbabun nuzulnya begitu. Jadi surah Al-Kafirun ini turun asbabun nuzulnya karena orang-orang kafir, orang-orang Quraisy Mekah ini mereka datang kepada Nabi mengatakan begini, bagaimana ya wahai Muhammad, kalau tahun ini kita beribadah dengan ibadahnya orang Islam, kami menyembah Tuhanmu setahun, kemudian nanti kalian umat orang Islam menyembah Tuhan kami setahun. Ganti-gantian lah. Maka turunlah surah Al-Kafirun untuk menjelaskan bahwasanya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Jadi itu toleransi paling tingginya di sebenarnya, membiarkan agamamu ya kamu silahkan jalankan. Bagi kami agama kami juga sudah, jangan saling mengganggu. Ini kita mohon maaf baru-baru sebenarnya baru-baru berapa puluh tahun yang ke sini, nah umat Islam terlalu berlebihan dalam toleransi sampai ikut-ikutan. Kalau di Jawa sana, mohon maaf, ada yang sampai masuk gereja ikut nyanyi juga, bahkan sampai sholawatan dalam gereja. Ini berlebihan. Ngapain ini? Sholawatan dalam gereja ngapain? Toleransi kebablasan. Ya cukup. Nah, bagimu agamamu, bagiku agama. Sudah, silahkan biarkan mereka beribadah dengan keyakinan mereka. Kita sudah diajarkan bagaimana ibadah yang baik, bagaimana toleransi yang baik. Kita masing-masing dengan toleransinya sudah. Tidak usah berlebihan.
Demikian Haji. Ada lagi yang cukup ya? Kalau cukup, kita akhiri, kita masuk ke acara inti. Ada bakso hari ini, Masya Allah. Banyak sekali, ini ada bubur, ada kue, ada bakso. Ya, ya. Ini lengkapnya, ada kopi, ada berarti. Asli teman-teman surga itu begini sudah. Orang belum berpikir makan sesuatu sudah datang semua di depan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan mari kami ingatkan lagi, kalau kita bikin acara begini, percayalah hari itu hari Jumat. Jadi kami ingatkan lagi kembali bagi ibu bapak laki-laki yang sudah balik, kalau datang sholat Jumat bisa mungkin duduk dalam masjid, kemudian mendengarkan khutbah, sebisa mungkin kita tahan kantung kita supaya lebih maksimal lagi sholat Jumat. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama mendoakan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.